Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sheila Febriani from Management Class 23B with NPM 2341003. So, in this video, I will explain about the Scamper method in technopreneurship. Jadi, metode Scamper merupakan salah satu teknik kreatif yang banyak digunakan dalam dunia technopreneurship untuk menghasilkan ide-ide inovatif dari produk ataupun dari layanan yang sudah ada. Pendekatan ini membantu mahasiswa atau para pelaku bisnis teknologi khususnya untuk menggali kemungkinan pengembangan dengan berpikir kritis dan imajinatif melalui 7 strategi berpikir, yaitu singkatan dari Scamper adalah S-nya substitute, C-nya combine, A-nya adapt, modify, path to another use, eliminate, dan reverse. Tahap yang pertama ini adalah substitute atau mengganti. Dalam tahap ini, kita didorong untuk berpikir tentang elemen apa yang bisa digantikan dalam suatu produk, baik bahan baku, teknologi, proses, maupun orang yang terlibat. Tujuannya adalah untuk menemukan alternatif yang lebih baik, ramah lingkungan, lebih murah, atau lebih efisien. Contohnya seperti penggunaan bahan biodegradable sebagai pengganti plastik pada kemasan produk. Selanjutnya adalah combine atau menggabungkan. Pendekatan ini mengarahkan kita untuk menggabungkan dua elemen atau lebih baik dari dalam produk itu sendiri maupun dengan produk lain, tentunya untuk menciptakan inovasi baru yang lebih kuat dan fungsional. Sebagai contoh, kombinasi antara jam tangan dan fitur pelacak kebugaran dapat menghasilkan smartwatch yang kini sangat populer di dunia masa. Tahap yang ketiga yaitu adapt atau yang mengajak kita menyesuaikan untuk meniru ide dari produk lain baik dari industri yang berbeda atau dari pasar luar negeri. Tujuannya untuk mengadopsi konsep yang sudah terbukti namun dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan pasar kita. Misalnya nih, sistem pemesanan mandiri di restoran fast food diadaptasi untuk digunakan dalam layanan klinik kesehatan atau pada barbershop misalnya. Lalu tahapan yang berikutnya adalah modify yang berkaitan dengan perubahan terhadap bentuk, ukuran, tampilan, ataupun fitur produk. Perubahan ini bisa dilakukan untuk menambah kenyamanan pengguna, menarik perhatian, atau memperkuat fungsionalitas produk tersebut. Contohnya seperti modifikasi desain botol minuman menjadi lebih ergonomis agar mudah digunakan saat berolahraga. Lalu ada put to another use adalah langkah untuk mengeksplorasi penggunaan lain dari produk yang telah ada. Hal ini membuka peluang untuk menemukan pasar baru atau fungsi tambahan dari produk yang sebelumnya tidak terfikirkan. Contohnya kontainer bekas pengiriman yang kemudian digunakan sebagai ruang kerja kreatif, rumah mungil, atau kafe-kafe kekinian. Kemudian ada tahap eliminate yang mengajak kita untuk menyederhanakan produk dengan menghilangkan bagian yang tidak penting atau tidak efisien. Ini bisa menurunkan biaya produksi, meningkatkan kepraktisan, atau menyederhanakan pengalaman pengguna. Contohnya seperti aplikasi perbankan digital yang menyederhanakan antarmuka hingga menyisakan fitur-fitur inti yang paling dibutuhkan saja. Terakhir ini adalah reverse atau rearrange, yaitu membalik urutan proses atau menyusun ulang elemen produk untuk menghasilkan pendekatan yang benar-benar baru. Pendekatan ini seringkali menciptakan cara pandang berbeda terhadap masalah dan memicu masalah inovatif. Sebagai contohnya seperti konsep restoran walkthrough yang membalikan ide drive-thru ditunjukkan untuk pejalan kaki di kawasan urban padat penduduk. Secara keseluruhan ini, metode Scamper menjadi alternatif untuk berpikir sistematis yang sangat bermanfaat bagi technopreneur dalam mengembangkan ide bisnis berbasis teknologi. Dengan menerapkan ketujuh elemen Scamper itu,
para pebisnis dapat melatih kreativitas mereka dalam mengidentifikasi peluang, menciptakan produk baru, ataupun menyempurnakan produk yang telah ada, sehingga mampu menghadirkan solusi yang relevan dan berdaya saing yang lebih tinggi di pasar. I think that's all I can say in this video. I end with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.